Tidak semua yang pulang dari pendakian adalah tubuh yang hidup. Seorang pemuda bernama Bima nekat mendaki sendirian meski firasat buruk sang ibu melarangnya. 2 hari kemudian, ia benar-benar pulang. Namun, yang duduk di ruang tamu rumah ibunya bukan lagi seorang manusia, melainkan arwah yang kembali hanya untuk berpamitan. Malam itu, langit tampak murung. Awan kelabu menggantung rendah dan sesekali kilat menyambar di kejauhan. Angin yang bertiup dari arah utara membuat dedaunan bergesekan, menimbulkan suara lirih seperti bisikan yang aneh. Di rumah sederhana, di sebuah desa kecil di Jawa Barat, seorang ibu bernama Bu Sumarni duduk gelisah di ruang tengah. Di hadapannya, Bima, anak laki-laki semata wayangnya, sedang menata perlengkapan mendaki, carrier besar, sepatu gunung, headlamp, dan bekal makanan kering. Bima mendapat cuti kerja 4 hari dan ia berkeras ingin memanfaatkan waktu itu untuk mendaki Gunung Karangjati, sebuah gunung yang konon terkenal angker, apalagi jika didaki sendirian. "Bima, tolong," dengar kata ibu. Suara Bu Sumarni bergetar, matanya dipenuhi kekhawatiran. "Jangan berangkat sekarang, cuaca sedang buruk, Nak. Lihat itu, langit gelap sejak sore." Ibu tidak enak hati. Namun, Bima hanya tersenyum tipis. "Bu, aku sudah rencana jauh-jauh hari. Aku cuma ingin menenangkan pikiran. Lagi pula, aku butuh tantangan baru. Jangan khawatir, aku sudah sering mendaki." Kali ini berbeda, Nak. Ibu benar-benar merasa ada sesuatu yang tidak beres. Bu Sumarni menatap anaknya lekat-lekat, berharap ada celah untuk menghentikan niatnya. Tapi Bima tetap melanjutkan aktivitasnya seolah tak mendengar. Ia menghentikan kegiatannya sejenak lalu menghampiri ibunya. Diraih tangan keriput itu digenggam erat. "Bu, doakan saja aku selamat. Ya, jangan khawatir. Aku janji nggak akan macam-macam. Aku cuma mendaki, lalu turun lagi. Percayalah." Air mata Bu Sumarni menetes. Firasat buruk menghantam dadanya lebih kuat dari sebelumnya. Rasanya ada sesuatu yang berusaha memberi tanda, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Namun ia tahu Bima keras kepala. Jika sudah memutuskan sesuatu, sulit sekali untuk dibelokkan. Malam itu, setelah Bima tidur, Bu Sumarni masih terjaga. Hatinya gelisah, pikirannya kacau. Ia berulang kali memanjatkan doa agar anaknya dilindungi. Namun, menjelang dini hari, ia tertidur di kursi ruang tamu dan di sanalah sebuah mimpi datang. Dalam mimpinya, Bu Sumarni melihat Bima berdiri di tengah kabut tebal. Wajahnya pucat pasi, bibirnya kering seakan tak berdarah. Dengan suara lirih namun jelas, Bima berkata, "Ibu, baik-baik saja ya. Jangan pikirkan aku." Mimpi itu begitu nyata, begitu menusuk. Bu Sumarni terbangun dengan tubuh bergetar hebat. Keringat dingin membasahi dahinya. Ia menangis tanpa suara, hanya bisa menutupi wajah dengan kedua tangan. Hatinya semakin yakin ada sesuatu yang tidak beres dengan perjalanan anaknya kali ini. Namun pagi itu, Bima tetap berangkat. Dengan motor tuanya, ia melaju menuju base camp pendakian Gunung Karangjati. Sebelum pergi, ia sempat mencium tangan ibunya. Senyum tipis mengembang di wajahnya. Namun di balik itu, Bu Sumarni melihat sesuatu yang aneh. Tatapan mata Bima seperti kosong sesaat, seakan menyimpan rahasia yang tidak ia ketahui. "Jaga diri baik-baik, Nak," ucap Bu Sumarni terbata. Tapi hanya suara mesin motor yang menjawab. Sore menjelang malam, rumah itu terasa lebih sepi dari biasanya. Angin berdesir lewat celah jendela, membuat tirai berayun pelan. Bu Sumarni duduk termenung, matanya menerawang keluar jendela. Di hatinya, doa tak berhenti dipanjatkan. Namun, firasat itu tetap tak mau pergi. Ia merasa seperti sedang menunggu sesuatu yang buruk menimpa.
sesuatu yang semakin dekat, semakin nyata. Dan di kejauhan, di kaki Gunung Karangjati, langkah Bima baru saja dimulai, sebuah perjalanan yang tak pernah benar-benar akan membawanya pulang. Langit sore itu tampak suram ketika Bima tiba di base camp pendakian Gunung Karangjati. Udara dingin menusuk dan kabut tipis mulai turun menyelimuti area hutan di kaki gunung. Beberapa pendaki lain terlihat sedang membereskan barang-barang mereka. Ada yang baru saja turun dengan wajah lelah. Namun tidak ada satupun yang berniat mendaki sore itu. Seorang penjaga base camp, pria paruh baya dengan jaket lusuh, menatap Bima dengan alis mengernyit. "Sendirian, Nak?" tanyanya. Suaranya serak. Bima mengangguk sambil tersenyum. "Iya, Pak. Nggak apa-apa kan?" Penjaga itu menghela napas panjang. "Boleh saja, tapi jarang ada yang berani. Gunung ini kalau malam suka aneh. Kalau bisa tunggu besok pagi, jangan sekarang." Namun, Bima sudah bertekad. "Saya biasa kok mendaki sendirian. Lagi pula saya cuma ingin menenangkan pikiran." "Saya tahu jalurnya, Pak." Penjaga base camp menatapnya lama, seakan ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya hanya menggeleng pelan. "Ya sudah, hati-hati di atas. Kalau ada apa-apa, jangan melenceng dari jalur." Bima tersenyum sekilas, lalu memasang carrier besar di punggungnya. Tanpa menunda lebih lama, ia mulai melangkah masuk ke jalur pendakian. Hutan Gunung Karangjati langsung menyambut dengan suasana pekat. Pepohonan menjulang tinggi, cabangnya menutupi sinar matahari yang tersisa. Suara-suara aneh terdengar dari balik semak, ranting patah, desiran dedaunan, dan jeritan burung hantu yang membuat bulu kuduk meremang. Bima mencoba menepis rasa aneh itu. Ia sudah terbiasa dengan sunyi hutan, dengan suara binatang malam. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Hening di gunung ini terasa seperti diawasi. Setiap langkah seakan diikuti oleh sesuatu yang tak kasat mata. Sekitar 1 jam berjalan, kabut semakin tebal. Jalur tanah menjadi licin karena hujan yang sempat turun siang tadi. Bima menyalakan headlamp meski masih sore, sebab cahaya mulai redup. Di dalam kabut itu, bayangan-bayangan samar tampak bergerak. Sesekali ia menoleh, namun tak ada siapa-siapa. Jantungnya berdetak lebih cepat, namun ia mencoba menguatkan diri. Cuma perasaan. Aku harus tenang. Jangan panik. Tapi tak lama, ia mendengar suara. Bim. Suara itu sangat pelan, menyerupai bisikan. Bima tertegun. Ia berhenti melangkah, menoleh ke kiri dan kanan. Hanya kabut pekat dan pepohonan yang terlihat. Mungkin angin, gumamnya, berusaha menenangkan diri. Namun ia mempercepat langkah. Langkahnya makin tergesa hingga akhirnya ia sampai di pos peristirahatan pertama. Pos itu berupa gubuk kecil dari kayu, tampak rapuh dan berlumut. Tak ada siapapun di sana. Seharusnya ada beberapa pendaki lain yang bermalam, tapi tempat itu kosong. Hanya suara desir angin yang terdengar. Bima menaruh carrier, duduk sebentar sambil minum. Dadanya masih berdebar karena bisikan tadi. Ia membuka bekal roti, namun baru saja menggigit sedikit, ia mendengar sesuatu lagi. Suara langkah kaki, pelan, teratur, semakin mendekat. Bima menoleh ke arah jalur yang ia lalui. Dari balik kabut, tampak sosok samar. Tubuhnya tegap, namun wajahnya tak terlihat jelas. Kepala sosok itu seolah tertutup kabut, hanya tubuhnya yang terlihat bergerak mendekat. Pendaki lain? Pikir Bima, setengah lega, setengah was-was. Ia berdiri, melambaikan tangan. "Halo, mau istirahat juga di sini?" Namun, sosok itu tidak menjawab. Langkahnya semakin dekat, sampai akhirnya berhenti beberapa meter dari Bima. Saat kabut menipis, Bima menahan napas. Sosok itu memang menyerupai manusia, tapi wajahnya kosong. Tidak ada mata, hidung, maupun mulut.
hanya kulit pucat mulus tanpa bentuk. Bima tersentak mundur. Astagfirullah. Sosok itu berdiri kaku beberapa detik, lalu perlahan kepalanya menoleh, tanpa mata, tanpa ekspresi, hanya permukaan kulit yang rata. Dari wajah itu tiba-tiba keluar suara lirih. "Bim, jangan naik lebih jauh, pulanglah." Bima langsung meraih carrier dan lari terbirit-birit dari pos itu. Nafasnya terengah, tubuhnya gemetar hebat. Ia berlari tanpa peduli jalan licin, beberapa kali hampir tergelincir. Namun anehnya, suara langkah kaki tetap mengikuti dari belakang. Semakin lama, semakin dekat. Tok, tok, tok. Bima menoleh sekali dan hampir menjerit. Sosok tanpa wajah itu kini mengejarnya. Tubuhnya bergerak tidak wajar, seperti melayang sambil menyeret kakinya di tanah. Dengan sisa tenaga, Bima berlari hingga sampai di sebuah tanah lapang kecil. Ia terjatuh, lututnya tergores. Sosok itu berhenti di tepi kabut, berdiri kaku, lalu menghilang begitu saja, lenyap di telan pekat malam. Bima terengah-engah, mencoba menenangkan diri. Apa tadi itu? Manusia? Bukan, bukan manusia. Ia memutuskan berhenti mendaki malam itu. Dengan tangan gemetar, ia mendirikan tenda seadanya di lapangan kecil itu. Namun, rasa takut tak bisa hilang. Setiap kali ia memejamkan mata, terngiang kembali wajah kosong tanpa mata, tanpa mulut itu. Dan tepat tengah malam, suara bisikan itu kembali terdengar di sekitar tendanya. "Bim, pulanglah. Besok, kau takkan bisa kembali." Hari kedua, di Gunung Karangjati fajar perlahan merekah di balik kabut tebal Gunung Karangjati. Namun, cahaya matahari tidak sepenuhnya mampu menembus pekatnya hutan. Embun menggantung di daun, menetes pelan seperti butiran air mata. Di dalam tenda kecilnya, Bima terbangun dengan wajah pucat. Matanya sayu, tubuhnya lemas, seolah tidak tidur sama sekali semalam. Padahal, ia sudah mencoba memejamkan mata, tapi setiap kali ia hampir terlelap, suara bisikan itu datang lagi. Lirih, mendekat, kadang seperti berbisik tepat di telinganya. "Bim, pulanglah. Pulang sebelum gelap menelanmu." Malam itu terasa seperti mimpi buruk yang tiada henti. Ia bahkan sempat mendengar sesuatu mengelilingi tendanya. Langkah kaki menyeret, suara kuku mencakar-cakar kain tenda, dan sekali waktu terdengar suara orang mengerang, panjang, seolah kesakitan. Kini, pagi pun tak memberinya ketenangan. Udara gunung yang biasanya segar, terasa pengap. Burung-burung tidak berkicau seperti biasanya, hanya sunyi yang menekan. Bima keluar tenda, wajahnya pucat. Ia menatap jalur pendakian ke atas. Jauh di sana, kabut menggulung seperti tirai putih yang menyembunyikan sesuatu. Ia ragu. Harusnya aku turun saja, tapi masa iya aku baru sehari sudah menyerah? Aku kan sudah sejauh ini, pikirnya, mencoba meyakinkan diri. Namun, setiap kali ia mengingat sosok tanpa wajah yang muncul semalam, tubuhnya kembali gemetar. Kata-kata yang keluar dari makhluk itu menggema di kepalanya. "Besok, kau takkan bisa kembali." Sementara itu, di rumah sederhana di desa, Bu Sumarni juga tidak bisa tidur semalam. Ia terus-menerus terbangun, mendengar suara langkah di depan rumah. Seperti ada yang mondar-mandir di halaman, namun setiap kali ia mengintip dari balik jendela, tak ada siapa-siapa. Pagi ini, wajahnya pucat. Ia memutuskan berkunjung ke rumah tetangga dekat, Pak Harto, ketua RT setempat. "Pak, saya gelisah. Bima kemarin berangkat mendaki Gunung Karangjati. Dari semalam hati saya nggak tenang, seperti ada firasat buruk. Bahkan semalam saya dengar suara langkah di halaman rumah. Rasanya seperti dia pulang, tapi tidak ada siapa-siapa." Pak Harto menghela napas. "Bu Sumarni, gunung itu memang..."
banyak cerita mistisnya, apalagi kalau mendaki sendirian. Tapi kita doakan saja, semoga anak ibu baik-baik saja. Kalau nanti lewat 2 hari, dia tidak memberi kabar, kita bisa hubungi polisi atau tim SAR. Bu Sumarni hanya bisa mengangguk lemah. Di hatinya, firasat itu semakin kuat. Ia bahkan sempat bermimpi lagi sebelum subuh, melihat Bima tersenyum pucat, berdiri di balik jendela rumah, lalu lenyap begitu saja saat hendak dipanggil. Di gunung, Bima mulai melanjutkan pendakian. Langkahnya berat, bukan hanya karena jalur licin, tapi juga karena pikirannya diliputi rasa takut. Setiap kali ia menoleh ke belakang, ia merasa ada sesuatu mengikuti. Kadang ia mendengar langkah kaki lain, kadang terdengar bisikan samar. Sekitar siang hari, ia sampai di pos kedua. Pos itu lebih luas dari sebelumnya. Ada pondok kayu besar yang biasanya dipakai pendaki beristirahat. Anehnya, tempat itu juga kosong. Tak ada satupun orang. Padahal, biasanya selalu ada pendaki lain di pos ini. Bima duduk, mencoba menenangkan diri. Ia meminum air, lalu mengeluarkan kamera kecilnya. Ia berencana merekam perjalanan sebagai dokumentasi. Saat kamera diarahkan ke sekeliling pos, tiba-tiba layar memperlihatkan sesuatu. Di antara kabut, tampak sosok berdiri jauh di belakang. Putih pucat, kain lusuh menjuntai, kepalanya seperti tertunduk. Bima terkejut, buru-buru menurunkan kamera. Saat ia menoleh langsung, tak ada siapa-siapa. Namun ketika ia melihat rekaman ulang, sosok itu jelas ada, bergerak perlahan, lalu hilang di telan kabut. Ya Allah, Bima memeluk kameranya erat, tubuhnya gemetar. Tak lama kemudian, angin bertiup kencang. Pondok kayu itu berderit, seperti akan roboh. Dari arah belakang, Bima mendengar suara orang berlari. Ia segera berdiri. Halo, ada orang? Namun yang muncul bukan manusia. Dari kabut, sosok hitam besar melompat ke arahnya dengan wajah mengerikan penuh luka terbakar. Matanya merah menyala, mulutnya ternganga lebar hingga telinga, mengeluarkan suara jeritan panjang. Bima terjatuh ke tanah, hampir pingsan karena teror itu. Saat ia membuka mata lagi, sosok itu sudah lenyap, hanya menyisakan bau busuk menusuk hidung, seperti daging membusuk. Hari kedua ini membuat Bima semakin yakin bahwa gunung ini bukan gunung biasa. Ada sesuatu yang tidak ingin ia berada di sini. Namun, entah kenapa, langkahnya justru terus naik, seolah ada yang mengendalikan. Malam pun tiba. Bima kembali mendirikan tenda, kali ini di dekat pos batu besar yang biasa dipakai pendaki berdoa. Ia menyalakan api kecil untuk mengusir dingin. Namun, justru di sanalah gangguan terbesar datang. Saat api mulai redup, suara-suara samar terdengar. Pertama, seperti orang berbisik, lalu menjadi jelas. Suara-suara orang menangis, tertawa, bahkan berteriak. Lalu, bayangan-bayangan hitam bermunculan di sekelilingnya. Tidak punya bentuk jelas, hanya kabut hitam bergerak, tapi terasa menatapnya. Di antara suara-suara itu, lagi-lagi ia mendengar yang paling jelas. Bim, kau tidak akan pulang. Jangan coba-coba turun. Jasadmu akan tetap di sini. Bima menutup telinga, berteriak histeris, tubuhnya gemetar hebat. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Dan di kejauhan, di dasar jurang yang dalam, sesuatu seakan memanggilnya, menariknya untuk mendekat. Malam kedua di Gunung Karangjati terasa lebih panjang daripada malam sebelumnya. Bima duduk meringkuk di dalam tendanya. Tubuhnya bergetar meski sudah dibalut jaket tebal. Suara-suara aneh terus terdengar di luar. Ada yang menyeret rantai, ada yang berteriak seperti orang terjatuh, ada pula suara langkah kaki yang berputar-putar mengitari tendanya. Matanya sayu, lingkar hitam menghiasi wajahnya. Ia tidak tidur sama sekali.
Sesekali ia mencoba memejamkan mata, tapi bayangan-bayangan itu kembali menghantuinya. Sosok tanpa wajah, makhluk hitam dengan mulut menganga dan suara lirih yang terus menyebut namanya. "Bim, ikut kami. Pulanglah bersama kami. Jasadmu ditunggu di bawah." Bima menutup telinga, menggigit bibir hingga hampir berdarah. Ia tahu jika terus seperti ini, pikirannya bisa hancur. Ia memutuskan untuk turun esok pagi. Namun, di lubuk hatinya ada perasaan aneh yang mendorongnya untuk terus naik. Seolah ada kekuatan lain yang menarik langkahnya menuju puncak, menuju sesuatu yang tidak ia pahami. Sementara itu, di rumah sederhana di desa, Bu Sumarni kembali tidak bisa tidur. Malam itu, ia duduk di ruang tengah sambil menyalakan televisi. Tapi perhatiannya tidak fokus, hatinya terus terpaut pada anaknya di gunung. Sekitar pukul 2 dini hari, ia merasa ada angin dingin berhembus masuk melalui jendela, padahal semua jendela sudah tertutup rapat. Lalu, samar-samar ia melihat bayangan berdiri di pojok ruangan. Bayangan itu perlahan menampakkan wujud sosok Bima. "Ibu," suaranya lirih, nyaris tak terdengar. "Ibu, jangan pikirkan aku baik-baik saja." Bu Sumarni sontak terlonjak, jantungnya berdegup kencang. "Bima? Itu kamu, Nak?" Namun sebelum ia sempat berdiri, sosok itu memudar, lenyap di telan gelap. Hanya dingin menusuk yang tersisa. Tangis Bu Sumarni pecah. Ia merasakan firasat itu semakin jelas. Sesuatu buruk sedang menimpa anaknya. Pagi hari di Gunung Karangjati, kabut begitu tebal hingga jarak pandang tak lebih dari 5 meter. Bima membereskan tendanya dengan tubuh lemas. Ia benar-benar berniat turun hari itu. Namun, setiap kali ia menginjakkan kaki di jalur turun, telinganya kembali mendengar suara-suara aneh. "Bim, bukan ke sana. Jalanmu bukan turun. Ke sini." Suara itu seperti berasal dari dalam kepalanya. Tubuhnya kaku, matanya nanar. Tanpa sadar, ia justru berbelok meninggalkan jalur utama. Langkahnya membawanya ke arah hutan lebat yang dipenuhi akar-akar besar. Jalan itu seharusnya tidak ada. Ia tahu pendaki dilarang melenceng dari jalur resmi. Namun kakinya terus melangkah, seolah tidak lagi dikuasai oleh dirinya sendiri. Di tengah hutan, ia menemukan sesuatu. Sebuah batu besar berlumut, berbentuk seperti kepala manusia. Di sekeliling batu itu, tanahnya basah merah, seolah pernah terkena genangan darah. Bima gemetar, tapi pandangannya tak bisa lepas dari batu itu. Tiba-tiba, dari arah belakang, terdengar suara langkah cepat. Ia menoleh dan melihat sosok putih lusuh berdiri di antara pepohonan. Kainnya compang-camping, kepalanya menunduk. Ketika sosok itu mengangkat wajahnya, Bima hampir pingsan. Wajah itu, wajahnya sendiri, pucat dengan mata kosong dan darah menetes dari pelipis. Astagfirullah. Bima mundur terhuyung. Sosok itu membuka mulut dan dengan suara serak ia berkata, "Bim, ini akhir perjalananmu. Jurang menunggumu." Bima menjerit histeris, berlari tanpa arah. Langkahnya akhirnya membawanya ke sebuah tebing curam. Kabut begitu pekat membuat jurang di bawahnya tak terlihat. Hanya terdengar suara air mengalir deras dan batu-batu bergemuruh. Nafasnya memburu, tubuhnya gemetar. Ia berdiri di bibir jurang, menoleh ke belakang. Kabut menipis dan dari balik kabut bermunculan sosok-sosok mengerikan. Ada yang tanpa wajah, ada yang gosong terbakar, ada pula bayangan hitam yang merangkak dengan tangan panjang. Semuanya bergerak mendekat, mengepungnya. Bukan nyata, ini cuma mimpi. Teriak Bima panik. Namun tanah di bawah kakinya retak, sedikit demi sedikit longsor. Ia terhuyung, hampir jatuh. Dalam ketakutan itu, suara lirih kembali terdengar. Kali ini
lebih jelas dari sebelumnya. "Bim, kau sudah mati. Terima saja takdirmu." Kepala Bima terasa berat. Pandangannya berkunang. Ia merasakan dunia berputar. Tubuhnya seperti ditarik ke bawah jurang oleh tangan-tangan tak terlihat. Di rumah, pada waktu yang sama, Bu Sumarni tiba-tiba terbangun dari tidur singkatnya. Ia bermimpi melihat Bima jatuh ke dalam jurang. Tubuhnya terbentur batu, darah bercucuran. Ia menjerit histeris, membuat beberapa tetangga terbangun. Tangisnya pecah di tengah malam. Ia merasa kehilangan yang tak bisa dijelaskan. Di gunung, Bima terhuyung di tepi jurang. Nafasnya tersengal, matanya kosong. Ia mencoba bertahan, namun kaki kirinya terpeleset. Dan dalam sekejap, tubuhnya terhempas, jatuh ke dalam jurang gelap. Jeritanya terputus, lenyap ditelan kabut. Hening, hanya suara air mengalir di dasar jurang yang terdengar, bercampur dengan bisikan-bisikan aneh yang entah dari mana datangnya. Malam itu di desa, hujan turun deras. Angin berdesir lewat celah-celah jendela rumah Bu Sumarni, membuat tirai berayun pelan. Suara guntur sesekali terdengar, mengguncang suasana sunyi yang menekan. Sejak sore, Bu Sumarni tak bisa makan. Mimpi buruk tentang Bima yang jatuh ke jurang masih membekas kuat di benaknya. Ia hanya duduk di ruang tengah, menatap kosong televisi yang menyala tanpa benar-benar ia perhatikan. Tiba-tiba, pintu rumah diketuk. Perlahan, 3 kali. Tok, tok, tok. Bu Sumarni terlonjak. Siapa yang datang malam-malam begini di tengah hujan deras? Dengan hati-hati, ia berjalan ke arah pintu. Tangannya gemetar saat memutar kunci. Begitu pintu terbuka, matanya langsung berkaca-kaca. Bima, di hadapannya berdiri anak laki-lakinya. Jaket gunungnya basah kuyup, wajahnya pucat pasi, bibirnya kering seakan tak berdarah. Matanya sayu, nyaris tanpa cahaya. "Ibu," suaranya lirih, hampir seperti bisikan. "Aku sudah pulang." Bu Sumarni langsung memeluknya, menangis haru. "Astagfirullah, Nak. Ibu kira kamu kenapa-kenapa. Syukur alhamdulillah kamu pulang selamat." Namun, tubuh Bima dingin. Begitu dingin, seperti es. Bu Sumarni merasa aneh, tapi ia menepis pikiran buruk itu. Ia hanya bahagia bisa melihat anaknya kembali. Malam itu, Bima hanya duduk diam di kursi ruang tengah. Wajahnya murung, pandangannya kosong ke arah lantai. Sesekali ia tersenyum tipis, tapi senyum itu terasa asing, seperti bukan miliknya. "Ibu masak sesuatu ya? Kamu pasti lapar," ujar Bu Sumarni sambil bergegas ke dapur. Namun, sebelum sempat berdiri, Bima menatapnya dengan sorot aneh. "Tidak usah, Bu. Aku tidak lapar. Aku hanya ingin duduk di sini." Bu Sumarni terdiam. Ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Cara Bima bicara, suaranya terdengar lebih berat, lebih dalam dari biasanya. Pagi berikutnya, suasana rumah masih terasa janggal. Bima tidak banyak bicara, hanya duduk termenung di ruang tamu. Matanya sembab, wajahnya pucat. "Ibu," katanya tiba-tiba. Bu Sumarni menghentikan aktivitasnya mencuci piring. "Ya, Nak." Bima menunduk, tangannya bergetar. "Aku ingin cerita sesuatu, tapi ibu jangan kaget ya." Hati Bu Sumarni langsung berdebar. "Cerita apa, Bima?" Bima menghela napas panjang. Matanya menatap kosong, lalu perlahan suaranya berubah lirih, seolah keluar dari tempat yang jauh. "Bu, yang pulang ini sebenarnya bukan aku, tapi hanya arwahku." Tubuh Bu Sumarni kaku. Piring yang dipegangnya jatuh, pecah berkeping di lantai. "Apa maksudmu, Nak? Jangan bercanda yang aneh-aneh." Bima menatap ibunya, dan dari matanya mengalir darah tipis, bukan air mata. Bibirnya gemetar saat ia melanjutkan, "Aku sudah mati, Bu. Jasadku terperosok ke jurang di Gunung Karangjati. Malam itu, aku jatuh.
Aku tidak bisa lagi pulang dalam wujud hidup. Bu Sumarni menjerit histeris. Astagfirullah, jangan bicara begitu nak. Kamu ada di sini di depan ibu. Kamu masih hidup. Namun, tubuh Bima mulai bergetar. Wajahnya semakin pucat hingga menyerupai mayat. Suaranya berubah menjadi serak, seperti suara dari dalam tanah. Aku hanya diberi waktu sebentar untuk berpamitan, Bu. Aku tidak ingin ibu terus menunggu. Aku harus kembali ke tempatku. Air mata Bu Sumarni jatuh deras. Ia mencoba memeluk anaknya, tapi saat tangannya menyentuh tubuh itu, tubuh Bima terasa kosong, seperti kabut. Ibu, suara Bima semakin jauh, tubuhnya perlahan menghilang. Maafkan aku, doakan aku, Bu. Dan dalam sekejap, Bima lenyap. Bu Sumarni menjerit histeris, suaranya membangunkan para tetangga. Mereka berbondong-bondong datang, melihat Bu Sumarni menangis meraung di ruang tengah, menunjuk kursi kosong. Bima tadi ada di sini, dia ada di sini, tapi dia bilang, dia sudah mati. Tetangga-tetangga kebingungan. Ada yang mencoba menenangkan, ada yang menuduh Bu Sumarni berhalusinasi karena terlalu cemas. Namun, sorot mata Bu Sumarni terlalu nyata. Tangisnya terlalu tulus untuk dianggap mimpi belaka. Malam itu, Bu Sumarni memutuskan melapor kepada Pak Harto, Ketua RT. Dengan suara bergetar, ia menceritakan semua. Mulai dari mimpi-mimpi, firasat buruk, hingga kepulangan Bima yang ternyata hanyalah arwah. Pak Harto termenung lama. Bu, saya percaya firasat seorang ibu jarang salah. Kalau begitu, besok pagi kita hubungi polisi dan tim SAR. Kalau benar Bima jatuh di jurang, jasadnya harus ditemukan. Bu Sumarni hanya bisa mengangguk sambil menangis. Dalam hatinya, ia tahu anaknya sudah tidak ada. Tapi bagian lain dari dirinya masih berharap semua itu hanyalah mimpi. Malam kembali turun. Rumah itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Bu Sumarni duduk sendiri di kursi tempat Bima tadi muncul. Ia meraba permukaan kayu yang masih dingin, seakan sisa keberadaan anaknya belum hilang. Lalu, angin kembali berhembus dari jendela. Tirai bergoyang. Samar-samar terdengar bisikan lirih. Ibu, jangan menangis. Besok kau akan tahu kebenarannya. Air mata Bu Sumarni kembali tumpah. Ia tahu besok adalah hari penentuan. Pagi itu, udara desa masih lembab akibat hujan semalam. Kabut tipis turun menutupi jalanan, membuat suasana semakin muram. Bu Sumarni duduk di ruang tamu dengan wajah letih. Matanya sembab. Semalaman ia tidak tidur. Bayangan wajah Bima yang semalam muncul, lalu menghilang terus menghantui pikirannya. Ketika matahari mulai naik, Pak Harto datang bersama beberapa tetangga. Mereka menjemput Bu Sumarni untuk segera melapor ke kantor polisi dan meminta bantuan tim SAR. Bu, kita harus kuat. Kalau benar Bima terjatuh di jurang Gunung Karangjati, jasadnya harus segera ditemukan sebelum semakin sulit dicari, kata Pak Harto dengan suara pelan. Bu Sumarni hanya mengangguk, suaranya tercekat. Semalam, dia pamit, Pak. Dia sendiri yang bilang kalau dirinya sudah mati. Ibu, mana yang sanggup menerima kenyataan seperti itu? Pak Harto menepuk pundaknya, berusaha menenangkan, meski sorot matanya sendiri menunjukkan ketakutan. Siang itu, tim SAR bersama beberapa polisi berangkat menuju Gunung Karangjati. Bu Sumarni bersikeras ikut, meskipun para tetangga khawatir ia tidak kuat. Saat sampai di kaki gunung, hawa aneh langsung menyelimuti rombongan. Langit yang semula cerah mendadak mendung, dan angin bertiup kencang seakan menolak kedatangan mereka. Beberapa anggota tim SAR bahkan merasa bulu kuduknya berdiri. Gunung Karangjati memang terkenal angker. Banyak cerita pendaki yang hilang, tersesat, bahkan meninggal di sana. Namun kali ini, cerita itu terasa lebih nyata karena ada firasat dan arwah yang sudah lebih dulu memberitahu.
mereka mulai mendaki. Jalan setapak licin karena sisa hujan. Bunyi ranting patah dan tanah becek mengiringi langkah mereka. Sesekali terdengar suara burung gagak dari kejauhan, membuat suasana semakin mencekam. Bu Sumarni berjalan pelan di belakang, ditemani dua tetangga yang selalu menggenggam tangannya agar ia tidak jatuh. Namun di matanya terlihat tekad kuat. Ia ingin melihat sendiri keadaan anaknya. Setelah beberapa jam, mereka sampai di titik yang disebut Jurang Watu Kelam, jurang yang terkenal berbahaya di jalur pendakian Gunung Karangjati. Tebingnya curam, dipenuhi lumut, dan kabut tebal menutupi pandangan. Salah satu anggota tim SAR menunjuk ke bawah. "Pak, sepertinya ada sesuatu di sana." Semua menahan napas. Dari kejauhan, samar terlihat sesuatu berwarna gelap, seperti kain. Tim segera menurunkan tali dan perlengkapan untuk menyusuri jurang itu. Ketegangan makin terasa. Satu persatu tim SAR turun perlahan, menembus kabut dan dedaunan liar. Bu Sumarni berdiri di bibir jurang, menatap penuh cemas ke bawah. Jantungnya berdegup kencang, tubuhnya bergetar hebat. Beberapa menit kemudian, teriakan terdengar dari bawah. "Ya Allah, ini dia!" Hening menyelimuti seketika. Semua orang menahan napas. Tim SAR yang berada di bawah akhirnya memberi isyarat. Dengan hati-hati, mereka mengikat sesuatu, lalu mengangkatnya ke atas menggunakan tali. Saat tubuh itu akhirnya sampai di permukaan, semua orang terperanjat ngeri. Jasad Bima terbujur kaku. Tubuhnya penuh luka, wajahnya rusak parah, seakan terbentur bebatuan berkali-kali. Matanya terbuka setengah, kosong tanpa cahaya. Pakaiannya robek, bercampur lumpur dan darah yang sudah mengering. Bu Sumarni menjerit histeris, langsung berlari memeluk tubuh anaknya meski orang-orang berusaha menahan. "Bima, astagfirullah. Nak, ini benar kamu." Tangisannya pecah, menggema di tengah heningnya hutan. Semua orang terdiam, tidak sanggup berkata apa-apa. Yang membuat bulu kuduk merinding adalah kenyataan bahwa wajah Bima yang sudah hancur itu masih tampak sama pucatnya dengan ketika ia pulang 2 malam lalu. Seolah-olah arwahnya memang benar kembali untuk berpamitan. Pak Harto menutup mulutnya dengan tangan. "Ya Allah, berarti benar kata Bu Sumarni. Bima yang pulang itu bukan tubuhnya, tapi arwahnya sendiri." Beberapa tetangga saling pandang, ngeri. Mereka tak bisa lagi menyangkal karena apa yang terjadi terlalu nyata. Tim SAR segera mengevakuasi jasad Bima untuk dibawa turun gunung. Namun saat tandu diangkat, angin kencang tiba-tiba berhembus dari arah jurang. Suaranya seperti bisikan panjang. "Ibu, jangan menangis, aku sudah tenang sekarang." Semua orang terdiam, wajah pucat pasi. Bu Sumarni memeluk tubuh anaknya erat-erat, tangisnya bercampur doa. Sesampainya di desa, suasana duka menyelimuti. Malam itu, rumah Bu Sumarni dipenuhi tetangga yang datang melayat. Suara ayat suci Al-Quran bergema dari ruang tengah, namun hawa mencekam tetap terasa. Beberapa orang berbisik-bisik, "Bayangkan, jasadnya masih di jurang, tapi 2 malam lalu dia pulang ke rumahnya, duduk bersama ibunya. Bagaimana mungkin kalau bukan karena arwahnya?" Kisah itu menyebar cepat di desa. Bima menjadi cerita nyata yang tak terlupakan, kisah seorang pendaki yang berpamitan pada ibunya setelah ia meninggal. Pemakaman berlangsung dengan khidmat. Bu Sumarni duduk di dekat pusara. Wajahnya penuh duka, namun matanya kosong, seakan tak percaya semua ini benar-benar terjadi. Ketika tanah terakhir menutupi jasad anaknya, angin tiba-tiba bertiup lembut. Bu Sumarni merasa ada yang menyentuh pundaknya. Samar-samar terdengar suara lirih, sangat familiar. "Ibu, terima kasih sudah mendoakanku.
Aku akan pergi sekarang. Jangan bersedih lagi." Air mata Bu Sumarni kembali mengalir deras. Ia menoleh ke sekeliling, tapi tak ada siapapun di sana. Hanya dirinya yang mendengar suara itu. Malam harinya, setelah semua orang pulang, Bu Sumarni duduk sendirian di ruang tamu. Kursi tempat Bima dulu pulang masih ada, kosong, seakan menunggu. Tiba-tiba, lampu berkelip sebentar. Suasana menjadi dingin. Bu Sumarni menutup mata, lalu berkata lirih, "Pergilah, Nak. Ibu ikhlas. Ibu selalu mendoakanmu." Hening. Dan entah hanya perasaan atau tidak, kursi itu bergoyang pelan, seolah ada seseorang yang bangkit dari duduknya, lalu menghilang. Sejak hari itu, Bu Sumarni tidak pernah lagi melihat Bima. Namun, setiap kali angin malam berhembus lewat jendela, ia selalu merasa anaknya masih ada, menjaga dari kejauhan. Dan kisah tentang Bima yang pulang sebagai arwah menjadi legenda menyeramkan di desa itu. Kisah nyata yang membuat siapapun merinding, sekaligus mengingatkan bahwa antara dunia hidup dan mati, jaraknya bisa sangat tipis. Bima tidak pernah benar-benar pulang. Yang kembali ke rumah hanyalah arwahnya. Malam itu, ia berpamitan untuk terakhir kalinya. Keesokan harinya, jasadnya ditemukan mengenaskan di jurang Gunung Karangjati. Sejak saat itu, kursi ruang tamu rumah ibunya tak pernah lagi disentuh siapapun. Konon, jika malam terlalu sepi, kursi itu masih bergoyang sendiri